Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi senyap pada 9 hingga 10 Januari tahun 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah. Barang bukti itu dipamerkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 2 petugas KPK terlihat membawa tas jinjing berisi barang bukti. Petugas kemudian mengeluarkan uang tunai pecahan rupiah, disusun dalam belasan gepok, serta uang pecahan dolar Singapura yang ditata rapi di atas meja. Selain uang tunai, penyidik juga menyita emas batangan, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan ponsel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan nilai barang bukti yang diamankan, yakni uang tunai rupiah senilai 793 juta rupiah, uang dolar Singapura sebesar 165.000 dolar, atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram, senilai 3,42 miliar rupiah. Kelima tersangka tersebut adalah Dwi Budi, Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifuddin, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi; Askop Bahtiar, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Qodim Sahbudin, Konsultan Pajak; serta Edi Yulianto, Staf PTWP KPK, mengungkap para tersangka diduga bersekongkol untuk menurunkan nilai pajak PTWP. Nilai pajak yang semula ditetapkan sebesar 75 miliar rupiah, ditekan menjadi 15,7 miliar rupiah. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan tersebut berkurang sekitar 59,3 miliar rupiah, atau 80% dari nilai awal. Sebagai imbalan, oknum petugas pajak meminta fee sebesar 8 miliar rupiah. Namun, pihak perusahaan hanya menyanggupi pembayaran 4 miliar rupiah. Atas perbuatannya, 2 tersangka selaku pemberi suap, yakni Abdul Qodim Sahbudin dan Edi Yulianto, dijerat dengan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara 3 tersangka lainnya selaku penerima suap, yakni Dwi Budi, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar, dijerat dengan pasal 12 atau pasal 12 Bid Ande Ngendang Tipikor, serta ketentuan dalam KUHP baru. KPK menegaskan, penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi senyap pada 9 hingga 10 Januari tahun 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah. Barang bukti itu dipamerkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 2 petugas KPK terlihat membawa tas jinjing berisi barang bukti. Petugas kemudian mengeluarkan uang tunai pecahan rupiah, disusun dalam belasan gepok, serta uang pecahan dolar Singapura yang ditata rapi di atas meja. Selain uang tunai, penyidik juga menyita emas batangan, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan ponsel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan nilai barang bukti yang diamankan, yakni uang tunai rupiah senilai 793 juta rupiah, uang dolar Singapura sebesar 165.000 dolar, atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram, senilai 3,42 miliar rupiah. Kelima tersangka tersebut adalah Dwi Budi, Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifuddin, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi; Askop Bahtiar, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Qodim Sahbudin, Konsultan Pajak; serta Edi Yulianto, Staf PTWP KPK, mengungkap para tersangka diduga bersekongkol untuk menurunkan nilai pajak PTWP. Nilai pajak yang semula ditetapkan sebesar 75 miliar rupiah, ditekan menjadi 15,7 miliar rupiah. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan tersebut berkurang sekitar 59,3 miliar rupiah, atau 80% dari nilai awal. Sebagai imbalan,
Oknum petugas pajak meminta fee sebesar 8 miliar rupiah. Namun, pihak perusahaan hanya menyanggupi pembayaran 4 miliar rupiah. Atas perbuatannya, dua tersangka selaku pemberi suap, yakni Abdul Kadim Sahbudin dan Edi Yulianto, dijerat dengan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara tiga tersangka lainnya selaku penerima suap, yakni Dwi Budi, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar, dijerat dengan pasal 12 atau pasal 12 Bit Ande Ngendang Tipikor, serta ketentuan dalam KUHP baru. KPK menegaskan, penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi senyap pada 9 hingga 10 Januari tahun 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah. Barang bukti itu dipamerkan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dua petugas KPK terlihat membawa tas jinjing berisi barang bukti. Petugas kemudian mengeluarkan uang tunai pecahan rupiah, disusun dalam belasan gepok, serta uang pecahan dolar Singapura yang ditata rapi di atas meja. Selain uang tunai, penyidik juga menyita emas batangan, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan ponsel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan nilai barang bukti yang diamankan, yakni uang tunai rupiah senilai 793 juta rupiah, uang dolar Singapura sebesar 165.000 dolar, atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram, senilai 3,42 miliar rupiah. Kelima tersangka tersebut adalah Dwi Budi, Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifuddin, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi; Askop Bahtiar, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Qadim Sahbudin, Konsultan Pajak, serta Edi Yulianto, staf PTWP KPK, mengungkap para tersangka diduga bersekongkol untuk menurunkan nilai pajak PTWP. Nilai pajak yang semula ditetapkan sebesar 75 miliar rupiah, ditekan menjadi 15,7 miliar rupiah. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan tersebut berkurang sekitar 59,3 miliar rupiah, atau 80% dari nilai awal. Sebagai imbalan, oknum petugas pajak meminta fee sebesar 8 miliar rupiah. Namun, pihak perusahaan hanya menyanggupi pembayaran 4 miliar rupiah. Atas perbuatannya, dua tersangka selaku pemberi suap, yakni Abdul Kadim Sahbudin dan Edi Yulianto, dijerat dengan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara tiga tersangka lainnya selaku penerima suap, yakni Dwi Budi, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar, dijerat dengan pasal 12 atau pasal 12 Bit Ande Ngendang Tipikor, serta ketentuan dalam KUHP baru. KPK menegaskan, penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.